Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusya Priyansyah. Di video kali ini kita masih akan meneruskan circular singling list kita, yaitu kita akan menambahkan note di tengah-tengah ya, dan akan menghapus note yang di tengah. Begitu. Gimana caranya? Kita masuk ke konsep dan analoginya dulu. Gitu. Jadi misalnya nih, kita punya sekumpulan note atau circular singling list. Itu. Kemudian kita akan tambahkan value n atau new node ke posisi 7. Nah, ada nggak tuh? Ada ya, ada. Karena circular kan melingkar ya, datanya nggak habis-habis gitu. Jadi bisa aja. Nah ini saya tanya ke Bu Saniatunya langsung. Jadi bisa nggak Bu kalau misalnya kita menambahkan data untuk yang lebih dari jumlah node-nya? Ya bisa. Secara logika bisa. Karena circular singling list ini kan datanya saling terhubung, jadi bisa gitu ya. Jadi misalnya kita akan menambahkan new node ke posisi ke-7 itu, maka kita akan melakukan traversing nanti ya. Jadi dari posisi 1 atau nomor 1 sampai posisinya kurang dari posisi min 1. Jadi misalnya current itu di sini pertama, nomornya 1. Oke, nomornya 1. Kemudian apakah 1 kurang dari posisi min 1? Posisi min 1 berapa? 7 kurang 1, 6. 1 masih lebih kecil dari 6. Lanjut ke sini. 2 masih lebih kecil dari 6. Lanjut ke sini. 3 masih lebih kecil dari 6. Lanjut ke sini. 4 lebih kecil dari 6. Lanjut ke sini. 5 masih lebih kecil dari 6. Lanjut ke sini. 6 sudah tidak lebih kecil dari 6. Jadi stopnya karena di sini. Gitu. Sip ya. Ya, jadi nanti kalau kita baca hasilnya pasti begini. Value 1, value 2, value n, value 3, value 4. Gitu kalau nanti kita baca. Gitu ya, kita akan melakukan traversing 1 sampai posisi min 1, ketemulah si current di sini. Oke. Atau lebih tepatnya current ini akan mengisi posisi sebelum yang kita minta. Jadi misalnya posisinya 7, ya sebelum 7 berapa? 6. Dia akan mengisi atau dia akan mengarahkan ke node yang ke-6. Begitu. Sip, kalau sudah kita temu si current-nya gimana? Ya tadi sampai sini ya. Kalau sudah ketemu, ya gampang aja. Berarti new node untuk yang pointer next-nya kita samain dengan current next-nya. Gitu. Jadi current next-nya ngarah ke sini, new node juga. Itu lalu current next-nya kita set ke new node. Jadi sekarang bacanya value 1, value 2, value n, value 3, value 4. Gampang tuh. Ya, gitu teman-teman. Jadi kita langsung aja ngoding. Oke, jadi kalau kita lihat kemarin kita hasil akhirnya hanya ada 1 data gitu. Kita hapus aja untuk yang remove. Oh, sorry. Sampai sini aja. Dan nanti hasilnya pasti masih ada 3 data. Gitu ya. Sip. Kemudian kita akan tambahkan fungsi baru. Kita akan tambahkan fungsi baru. Oh iya, kita lupa di video sebelumnya ya. Kita lupa pakai pengkondisian gini. If kalau head sama dengan null, maka cout buat link list dulu. And line. Kemudian else baru ke sini. Kan gitu ya. Kita lupa tuh di video sebelumnya. Kita padding dulu untuk menyelesaikan ini. Sip, gini kita bisa copy aja. At first sudah. At last juga sudah. Gini ya. Biar rapi. Tab sekali. Ini pun juga. Gini. Ini pun juga. Gini. Sip ya. Sip. Kemudian untuk yang add middle, kalian aja sama yang di add ya. Di add middle. Void add middle. Kita punya string data jumlahnya 3, kemudian posisinya integer posisi. Ini ya. Sudah, jangan lupa pengkondisiannya.
Gini. Dan kita tambahin satu pengkondisian lagi. Pengkondisian apa? Kalau misalnya posisinya sama dengan 1, kita akan ngisi data pertama. Nggak bisa. Out. Misalnya, posisi 1 bukan posisi tengah gitu misalnya. Oke, kemudian end line. Sip, gini aja. Kemudian else. Baru ke sini. Ya, baru ke codingan kita tadi atau konsep kita tadi. Jadi misalnya nih, kita punya new node. Ini ya. Sip, sudah. Kita punya new node, datanya sudah kita isi. Ini kita indentasi sekali lagi. Ini kalau sudah, gimana tadi? Transversing ya. Kita akan melakukan transversing. Jadi nomornya masih 1 gini. Kemudian currentnya kita set sama dengan head. Ini kalau misalnya while nomor kurang dari posisi min 1, maka current kita set current next kan gitu ya. Kemudian nomornya plus plus gini. Oke, sudah transversing sudah. Kemudian apa lagi? Oke, kita lihat. Kalau sudah transversing, maka new node next-nya kita samain dengan current next-nya. Oke, jadi new node untuk yang next-nya kita samain dengan current next-nya. Gini. Udah? Kalau sudah, current next-nya kita ubah ke new node. Current next-nya ubah ke new node. Sudah tuh seperti ini. Oke, teman-teman, gampang ya. Mudah-mudahan gampang tuh. Kayak gini doang. Kemudian kita coba add middle. Jadi misalnya kita punya array data 3 dengan tipe data string. Ada 3 data, kita langsung assignment. Jadi misalnya di sini adalah 19312024 misalnya. Di sini ada Ferdian Galang. Nah, di sini adalah teknik elektro misalnya. Sip, kemudian add middle. Yang pertama array-nya data 3. Argumen yang kedua adalah posisinya. Mau diisi ke posisi berapa? Jadi misalnya nih, kita punya 3 data. Oke, kita isi ke posisi kelima misalnya. Jadi nanti ketemunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setelah M. Rizky Padilla nanti ada si Ferdian Galang misalnya. Gitu ya. Coba posisi kelima deh. Kalau sudah, ditambahkan di posisi middle, print. Gitu. Ya, coba kita cek lagi apakah ada yang error. Sepertinya tidak. Oke, coba kita running. Oh, ada tuh yang error. Jadi expected titik koma. Line berapa? Add middle data 35. Oke, kurang titik koma. Kurang titik koma. Ya, sorry. Running lagi. Oke, itu. Jadi setelah si M. Rizky Padilla ada Ferdian Galang, kemudian Yunus Abriansyah, Gilang Ramadan. Keren ya? Keren. Kemudian untuk yang remove middle. Gimana dong? Untuk yang remove middle. Jadi misalnya nih, kita punya sekumpulan data atau sekumpulan node atau circular singling list. Hapus posisi ke-7. Jadi nanti value 3 kehapus. Oke, jadi untuk yang transversingnya seperti tadi pengkondisiannya kalau misalnya nomor masih kurang dari posisi min 1. Jadi sekarang nanti pasti menemui atau menunjuk node sebelum posisi yang kita mau. Jadi misalnya kita mau ke posisi ke-7, jadi sekarang berhenti di posisi ke-6. Gitu ya. Kemudian kita set node delete. Hasil dari apa? Hasil dari current next-nya. Jadi ini adalah node ke-7 yang akan kita hapus. Gitu, sip ya. Kalau sudah, current next kita set del next gitu.
Jadi del nextnya ngarah kemana? Ke sini. Ya udah, si current ngikut si del nextnya. Gitu ya. Kalau sudah gimana? Tadi sampai sini. Kalau sudah ya udah, delete not del. Gampang. Kebayang lah ya. Oke, coba kita implementasi. Yang pertama, ini saya komentarin dulu lah ya. Komentarin ini adalah remove middle. Void remove middle. Ini menerima parameter berupa variabel tipe datanya integer, posisi gitu. Ini. Jadi yang pertama apa tadi? Kita transversing ya. Jadi integer nomor sama dengan 1. Karena nilai awalnya di head. Transversing. Ini komentarin dulu. Transversing. Typo terus ya. Ini lalu misalnya nomor masih lebih kecil dari posisi min 1. Maka ngapain? Ya seperti biasa. Current kita set ke current next. Ini kemudian nomor plus. Gampang. Sudah. Kalau sudah ya transversing del hasil dari current next. Oke. Del hasil dari current next. Sudah. Kalau sudah apa tadi? Oke, current next-nya kita samain dengan del next. Oke. Current next-nya kita samain dengan del next. Gini. Sudah. Kalau sudah apa? Del not delete. Delete not del, sorry. Kebalik. Delete not del. Sudah tuh. Dan jangan lupa Anda pengecekan. Saya selalu lupa untuk pengecekan ya. Ini. Sip. Sudah. Kita coba giniin supaya lebih sedikit aja codingannya. Oke. Sudah ya. Udah. Coba kita akan hapus posisi ke berapa nih? 6 coba ya. Kita coba akan hapus posisi ke 6. Jadi remove middle posisi ke 6. Oh sudah, print. Gini. Jadi posisi ke 6 itu siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harian galang kehapus. Oke, cobain. Tuh, beres ya. Jadi posisi ke 6 kehapus. Nah, jadi kita sudah melakukan untuk yang add middle dan remove middle. Itu untuk yang ubah gimana? Yang ubah seperti biasa. Teman-teman bisa kreasikan sendiri. Gitu. Dan muncul satu pertanyaan sebenarnya dari benak saya gitu. Kalau kita tahu kita bisa remove middle dan add middle, oke, dan add middle dengan kita tidak memperdulikan berapa banyak datanya. Ya bisa terus saja dari tail langsung ke next misalnya datanya lebih. Kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu dong sebenarnya remove first dan add. Sorry. Ada remove last dan add last. Nggak perlu dong sebenarnya. Oke, ada yang beranggapan nggak perlu. Nah, tapi di sini ya kita ada-adain aja. Saya ada-adain aja gitu. Ya kalau misalnya itu bener ya alhamdulillah. Cuman kalau nggak bener ya nggak apa-apa. Karena kita sudah tangani dengan add middle. Gitu. Kan kita tadi punya pancingan untuk yang not terakhir ya, yaitu tail. Jadi kita manfaatin aja si tail ini untuk penanda di programmingnya. Gitu. Walaupun secara konsep dan secara analogi circular linked list itu ya melingkar gitu, nggak ada habisnya. Tapi di pemrograman ya diada-adain aja untuk penanda. Ya karena lucu aja misalnya nih, untuk yang di print. Misalnya di print deh. Kalau nggak ada ujungnya, ya gimana? Ya masa kita mau ngeprint terus nggak ada habisnya, kan lucu gitu ya. Makanya kita ada-adain untuk yang penanda tail. Dan by the way, ngomong-ngomong ini ada yang kurang. Gini, sip ya. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Dan untuk di video selanjutnya, kita akan membahas circular linked list lagi, yaitu circular double linked list. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman seru ngikutin
file struktur data ini. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya Nusa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih. Keep learning and keep spirits.